Kemudian setelah itu apa? Ada hal lain. Misalnya termasuk saksi yang tidak baik itu, atau menyaksikan saksi yang dusta, atau berbicara dengan dusta. Tazkiyatul insan, artinya begini. Merekomendasikan kepada seseorang agar patuh, sementara kita tidak tahu. Misalnya, jangan Anda berkata, datanglah kepada si fulan, tuluh. Sementara kita belum tahu siapa si fulan itu. Khususnya para tokoh, para ulama harus berhati-hati jika Anda mengarahkan orang awam. Orang awam. Jika Anda mengarahkan orang awam, Anda para asatid, jika Anda mengarahkan orang awam kepada salah satu tokoh, jangan hanya karena kemasyhurannya. Anda harus tahu secara yakin Anda pernah berurusan dengan beliau. Husnudzon itu untuk diri Anda sendiri. Tapi di saat urusan membawa orang kepada orang tersebut, maka ini harus Anda yakin. Dia soleh, dia baik, ajarannya benar, akidahnya benar. Anda baru boleh berkata, wahai ikhwan, wahai saudaraku, ikutlah kepada si fulan itu. Bapak itu Masya Allah, baru. Tapi kalau Anda tidak tahu dengan dia lalu berkata, wahai fulan, dialah, maka ketahuilah, Anda termasuk jenis dusta. Maka termasuk harus hati-hati. Kalau kita menghadirkan orang yang harus mengisi di mimbar-mimbar Anda, masjid-masjid Anda. Para imam masjid atau ketua DKM atau takmir masjid yang ada di Jawa Timur namanya takmir. Kalau di sini ketua DKM masjid. Kalau Anda mendatangkan ustadz sekalipun Anda harus berpikir panjang. Sudah tahu belum Anda ustadz tersebut? Gimana perilakunya? Gimana akhlaknya? Jangan sampai Anda mendatangkan ustadz yang secara perilaku tidak baik. Akhlaknya tidak baik. Akidahnya juga tidak benar. Maka Anda sebagai pengurus masjid mendatangkan orang tersebut, ini namanya tazkiyah. Karena apa? Tidak akan Anda undang kecuali mereka orang baik. Pemahaman orang awam semacam itu. Sehingga di saat dia tampil di mimbar tersebut, maka artinya orang itu Anda arahkan untuk dengar dia. Dan ngikuti dia. Masya Allah. Sekarang kadang panitia tidak penting itu. Yang penting rame. Masya Allah. Dia tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita merekomendasikan seseorang, kita harus tahu betul. Datanglah kepada fulan. Kalau kita merekomendasi kepada seseorang, misalnya, karena sepengetahuan kita kok ternyata dia tidak seperti itu, kita tidak dosa. Misalnya, kita semua mengetahui tentang seseorang. Selama ini memang kita ketahui dia adalah baik. Cara berinteraksi dengan sesama, berhubungan dengan sesama baik, ibadahnya baik, tidak punya masalah. Lalu kita berkata, ibu, Masya Allah, ini ustadz baik dan seterusnya. Itu selesai. Selagi kita ngomong atas dasar pengetahuan kita. Nah kalau ternyata dia nyeleweng, ya itu lain urusannya dia dengan Allah. Wong secara lahir saya tahu dia baik. Sekarang sudah tahu ada tanda-tanda nggak baiknya. Ngomongnya nggak karu-karuan misalnya. Sering melanggar syariat. Perilakunya pun nggak benar. Tidak jadi uswah. Kadang-kadang kita bingung sebagian orang itu mengagumi seseorang itu nggak tahu apakah dia pernah melihat sujudnya, apakah dia pernah berurusan dengan dia. Sudah begitu kadang-kadang fanatik dibela sampai aku rela mati untuk itu. Apaan itu? Harus lihat. Sampai apa? Ad-din amanah, agama itu amanah. Fal tandur amman ta'khud dinak. Agama itu amanat. Dari siapa engkau ambil agama itu? Kalau dia adalah bukan ahlinya misalnya, mohon omongannya nyeleweng, enggak karu-karuan, merendahkan Islam. Sekarang ada sebagian orang yang Masya Allah merendahkan Islam. Atau akidahnya enggak benar. Makanya kita khawatir, maka sebagian kami sudah berbicara beberapa waktu yang lalu. Sebagian ustadz-ustadz yang diberi oleh Allah kemasyhuran, semoga Allah menjaga mereka. Akan tapi mimbarnya dimasuki oleh orang-orang tidak karu-karuan. Kadang-kadang akidahnya sesat. Akidahnya sesat. Mendatangkan orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Ditaruh di atas mimbarnya. Kadang nongol di televisi bersama. Kata ingatkan ini amanah di hadapan Allah. Orang akan percaya kepada dia, nanti akan terjerumus. Biarpun dia adalah imam besar di masjid mana saja. Masjidil Haram atau apa. Kalau lidahnya suka mencaci maki. Membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Maka tidak bisa kita bawa ke mimbar kita. Dan kami pun akhirnya ragu membawa anak-anak kepada orang tersebut. Karena apa? Dia telah membawa orang yang bakal menjerumuskan. Ini makanya hati-hati ini. Ada sebagian orang yang diberi kemasyhuran oleh Allah itu ternyata sering membawa, ada sebagian tidak diseleksi. Iman itu penting. Merekomendasi orang ini bermasalah. Hati-hati.
Jadi siapapun yang duduk di tempat ini, mohon maaf, gini saja. Misalnya, alhamdulillah majelis kita itu aman. Nggak ada calon DPR, calon presiden, calon wali kota, nggak ada yang berani duduk di sini ya. Anggap saja kok tiba-tiba ada satu orang, Masya Allah, ini calon partai, ini calon wakil dari partai Al-Bahjah. Misalnya, nggak enak partai yang orang disebut nanti. Itu saya merekomendasi itu. Dan khianat kalau saya tidak tahu hakikatnya dia. Nggak ada perlunya semacam itu. Makanya kita hindari, kita takut masuk bab dosa. Saya tidak tahu hakikatnya kok. Kadang-kadang kebanyakan dari mereka itu hadir majelis, masuk masjid juga waktu mau pilihan saja kan kadang-kadang itu. Tapi insya Allah mungkin waktu itu dia masuk musola kecil khalwah. Juga tidak tahu juga saya. Makanya karena saya nggak tahu yang mana yang benar, ya sudahlah. Majelis kita tidak boleh dimasuki orang-orang kayak begitu. Makanya ustadz yang akan manggung, ustadz yang akan bersama kita pun, kita pilih. Jadi kita tidak tahu yang sesungguhnya. Kadang Masya Allah, merendahkan syariat Nabi Muhammad. Membaca ayat Al-Quran tidak dengan hormat. Membaca hadis Nabi tidak hormat dan seterusnya. Baik, maka merekomendasi. Ya ini rekomendasi wahai para ustadz. Mengatakan ini insya Allah calon. Sampai suatu ketika, kami dikagetkan dengan seorang ustadz. Semoga Allah mengampuninya. Berkata bahwasanya ini adalah Umar bin Khattab zaman sekarang. Allah. Umar bin Khattab zaman ini. Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab zaman ini. Apa yang diharap dari itu semuanya? Pengen pondoknya dibangun? Tidak. Amanat wahai para ustadz. Jadi urusan-urusan ini tanggal berapa pemilihan? Hati-hati wahai para guru, para tokoh. Yang punya media-media dan seterusnya. Jika Anda membawa seseorang, Anda harus tahu dengan sesungguhnya. Kecuali Anda telah meyakini kebaikannya. Dan kebaikan rombongan tersebut. Kebaikan partai misalnya. Kebaikan orang yang ada di situ dan seterusnya. Mungkin Anda bisa mengatakan pilihlah dia dan seterusnya. Akan tapi kalau tidak tahu, hati-hati. Jangan termasuk kita mentazkiyah seseorang. Sementara orang tersebut tidak pantas kita beri tazkiyah. Tazkiyah itu rekomendasi. Tazkiyah itu adalah sanjungan agar orang bisa cenderung, condong kepadanya. Baik, ini harus hati-hati. Semoga Allah menjaga kita semua. Adapun para ustadz-ustadz yang saat ini tiba-tiba membawa tokoh-tokoh calon-calon, ya kita doakan semoga itu berdasarkan keyakinan mereka. Kalau itu baik, bukan karena pengen dibangunkan pondoknya, masjidnya, musolanya, bukan itu. Kalau hanya mengharapkan dunia, na'udzubillah munafik. Hanya dijanjikan, nggak peduli kadang-kadang orang itu baik atau nggak baik. Yang penting ngasih duit, Masya Allah. Nggak, yang ngasih duit jangan dipilih. Awas. Semua pendengar radioku dimanapun Anda berada. Dan yang merilai ini semua para jamaah majelis. Pokoknya calon bupati, wali kota, gubernur, calon legislatif. Yang ngasih duit itu jangan dipilih. Sudah. Jangan dipilih. Jelas? Karena orang baik tidak akan melakukan yang demikian itu. Kecuali calon legislatif yang sudah ngasih duit 10 tahun yang lalu. Suka nyumbang, bantu masjid, bantu pondok, sering hadir majelis taklim. Kok tiba-tiba nyalonkan? Nah itu sedekahnya sudah dimulai dari dulu. Sedekahnya sedekah dadaan, pengajian dadakan. Nah ini. Tapi kita doakan semoga setelah mendadak jadi istiqomah. Amin. Tidak jadi dan istiqomah. Hebat lagi ini. Enak, doanya nggak enak banget. Sebab kalau jadi juga berat. Tidak jadi dan tidak jadi masuk masjidnya istiqomah, pengajiannya istiqomah. Yang dicita-citakan dapat. Sebab kalau sudah nengkreng kadang-kadang istiqomahnya hilang. Maka lebih banyak yang istiqomah itu yang nggak jadi. Jadi yang tidak jadi banyak istiqomah dan kita temukan, Masya Allah, apalagi setelah bangkrut, nangis-nangis, dekat sama ustadz, sama kiai, suruh ngaji. Akhirnya sampai ngomong, gara-gara saya nggak jadi, saya rugi 13 miliar. Tapi gara-gara itu saya jadi sadar, makanya saya ngaji. Bagusan nggak jadi. Ini ada yang cerita, suatu di kepulauan sana, kita bercerita ketemu orang. Ini pengalaman saya 7 tahun yang lalu, Buya, saya itu ikut dan saya kalah. Cuman akhirnya dengan itu sadar, Allah Maha Kasih ya. Lebih bagus nggak jadi kalau begitu. Kalau jadi mungkin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu kita doakan. Tolong nanti dalam pemilihan istikharah. Pertama cari yang benar. Dengan dugaan kuat. Orang itu baik dibawa oleh partai yang baik. Orang itu baik dibawa oleh partai yang baik. Yang bakal membawa kepada Allah dan Rasulnya. Itu dulu.
Setelah kita memilih orangnya, ketahuan orangnya baru diistikharoi. Ini, jangan sampai kita masuk bab qauluz zur ini. Atau syahadatuz zur. Jadi para tokoh pun juga begitu. Jangan hanya karena menjanjikan, insyaallah nanti saya bangunkan 2 tingkat. Gubuk tak taunya. Apa tuh? Ustaz tamak dengan pemberian orang, ini musibah. Tak taunya sudah begitu tidak dikasih. Setiap datang setelah jadi ditinggal sama Pak Bupati sama wali kotanya itu. Masya Allah, merengek man tawadhu li ghaniyin dhahaba anhu li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dini. Yang tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 agamanya hilang. Naudzubillah. Maka kami berharap bahwasanya akan muncul calon presiden alumni dari majelis ini. Ya, hadir. Gubernur-gubernur alumni dari majelis ini yang takut kepada Allah. Jadi keluar takut kepada Allah. Caleg-caleg tidak apa-apa. Kiai juga banyak. Caleg boleh asalkan takut kepada Allah. Baik, kita perlu semacam ini. Dan kita tidak antipati dengan yang demikian. Justru kita selalu berharap semoga akan muncul pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah. Yang membawa umat kepada kesejahteraan, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi termasuk qaul zur adalah merekomendasi. Makanya kami sangat takut merekomendasi orang itu. Kami sangat takut ada orang datang, Buya kami akan menyambut gini-gini. Waduh, bentar dulu, ada maksud apa ini? Kalau maksudnya ini, enggak. Sebab duduk di tempat ini sudah rekomendasi. Duduk di tempat ini sudah rekomendasi. Tazkiyah.